Seri 3 Pelangi di Langit Singasari. Sepasang ular naga di satu sarang. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 44. Kedua orang yang lain berpikir sejenak. Salah seorang dari mereka pun kemudian berkata, tentu mengherankan bahwa mereka menyangka bahwa Mahisa Bungalan dan Linggadadi telah bersama-sama melakukan pembunuhan atas orang-orang berilmu hitam itu. Agaknya berita yang tersebar di sekitar kota ini benar-benar membingungkan. Setiap orang akan mendapat gambaran yang salah tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi yang pasti, sahut yang lain. Beberapa orang telah terbunuh di dalam pasar. Kita akan mendapat berita yang lain di kota kecil itu. Mudah-mudahan dapat memperjelas apa yang sebenarnya sudah terjadi. Atau justru membuat kita semakin bingung. Ketiganya mengangguk-angguk. Namun yang paling muda berkata, kita akan melihat paman. Kuda-kuda itu pun berpacu semakin cepat. Sementara itu gerbang kota kecil itu pun kemudian sudah nampak dari kejauhan sehingga mereka mulai memperlambat derap kudanya. Paman, berkata yang paling muda di antara mereka. Aku mempunyai dugaan aneh kepada 3 orang yang terdahulu singgah di warung itu. Dugaan apa? Bertanya yang lain. Aku mengira bahwa mereka adalah ayah Mahendra dengan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Dari mana kau menduga demikian? Sifat-sifat mereka yang dikatakan oleh pemilik warung itu. Tentu Mahisa Pukat yang telah menakut-nakuti orang-orang di warung itu dengan menyebut-nyebut pisang yang terkelupas atau semacam itu. Kedua orang yang lain tersenyum. Salah seorang berkata, memang mungkin sekali. Tetapi kenapa mereka tiba-tiba berada di kota kecil itu? Ayah adalah seorang penjual barang-barang perhiasan dan wesi aji. Mungkin beberapa sahabat ayah di kota kecil itu memesan berbagai bentuk keris atau mungkin barang-barang perhiasan emas dan intan. Bahkan ayah juga sering membawa batu-batu akik dan permata-permata yang lain. Yang lain mengangguk-angguk. Paman, berkata yang muda. Nama Mahisa Bungalan telah benar-benar dipertentangkan dengan orang-orang berilmu hitam. Karena itu kau harus berhati-hati. Dan sebaiknya kau tidak mempergunakan nama itu di sembarang tempat. Bukan berarti kau bersembunyi atau ingkar akan tanggung jawab. Tetapi sekedar untuk menghindari benturan-benturan yang tidak berarti agar usaha kita untuk menemukan orang-orang berilmu hitam itu dapat berhasil. Dan apakah paman berdua juga akan mempergunakan nama lain? Bukan lagi Paman Witantra dan Mahisa Agni? Keduanya mengerutkan keningnya. Sejenak kemudian Witantralah yang menjawab. Agaknya demikian Mahisa Bungalan. Dengan tanpa dibebani nama-nama itu, kita akan dapat berbuat lebih banyak. Baiklah Paman, berkata Mahisa Bungalan. Tetapi dengan demikian, kemanakah kita akan langsung menuju? Aku mengerti beberapa orang kawan ayah di kota itu. Tetapi dengan demikian aku tidak dapat menyembunyikan namaku dan juga sudah tentu bahwa aku adalah anak Mahendra akan segera diketahui orang. Mahisa Agni dan Witantra tidak segera dapat menjawab. Sejenak mereka mencoba merenungi, yang manakah yang sebaiknya mereka lakukan dengan ragu-ragu. Witantra kemudian berkata, Mahisa Bungalan, bagaimanakah jika kita singgah ke rumah salah seorang kawan ayahmu dan berterus terang, bahwa kita memerlukan nama lain di kota kecil itu justru untuk mengetahui perkembangan kota itu sepeninggalan ayahmu dan mungkin benar bahwa Linggadadi juga pernah datang ke kota itu. Mahisa Bungalan ragu-ragu. Katanya, jika orang itu dapat diyakinkan, demi keamanannya sendiri, maka aku kira ia tidak akan berkeberatan. Itulah yang meragukan. Tetapi mungkin dapat kita coba paman. Aku mengenal seorang kawan ayah yang cukup kaya di kota kecil itu. Mahisa Agni dan Witantra mengangguk-angguk. Agaknya mereka sependapat dengan Mahisa Bungalan untuk mencoba menghubungi kawan Mahendra yang telah dikenal oleh Mahisa Bungalan itu. Kedatangan mereka di kota kecil itu telah menarik perhatian beberapa orang. Demikian mereka memasuki pintu gerbang kota, beberapa orang telah mulai berbisik-bisik tentang mereka bertiga. 3 orang pimpinan dari orang-orang berilmu hitam yang ingin membalas kematian kawan-kawannya, desis seseorang. Nampaknya bukan dari mereka. Tetapi entahlah, siapa tahu. Wajahnya nampaknya penuh dengan rahasia. Tetapi pengaruh wibawanya lain sekali dengan orang-orang berilmu hitam yang terbunuh di pasar itu, yang justru mula-mula berusaha menakut-nakuti lawannya.
Namun yang akhirnya justru lawannya telah melakukan kekejaman yang luar biasa. Yang tidak ada bedanya dengan orang-orang berilmu hitam itu sendiri. Tidak seorang pun yang mengetahui siapakah mereka bertiga dan kenapa mereka datang ke tempat mereka, yang baru-baru saja telah dikacaukan oleh peristiwa yang mengerikan itu. Tetapi tiba-tiba saja seseorang yang berdiri termangu-mangu di pinggir jalan meloncat maju sambil melambaikan tangannya. "Hi, kau!" Mahisa Bungalan terkejut. Orang itu adalah kawan ayahnya. Satu-satunya kawan ayahnya yang mengenalnya, bahwa Mahisa Bungalan adalah anak Mahendra. Sedang sahabat-sahabat dan langganan ayahnya yang lain tidak ada yang mengenalnya sebagai anak Mahendra. Jika ada orang lain yang dikenalnya, maka orang itu justru tidak mengetahuinya bahwa ialah Mahisa Bungalan anak Mahendra yang mereka kenal sebagai pedagang permata. Bahkan beberapa orang meskipun pernah mendengar nama Mahendra, namun mereka sama sekali tidak menghubungkan nama itu dengan Mahendra, yang mempunyai seorang anak laki yang bernama Mahisa Bungalan bergelar pembunuh orang berilmu hitam. Mahisa Bungalan segera meloncat turun dari kudanya ketika orang itu mulai menyapanya. "Kemana kau, Hi?" "Hus," desis Mahisa Bungalan. "Jangan sebut namaku." Orang itu mengerutkan keningnya. Lalu sambil tersenyum ia berbisik. "Aku mengerti. Bukankah kau telah membunuh orang berilmu hitam di pasar itu?" "Bukan aku." "Hi. Berita itu telah tersebar. Mahisa Bungalan dan Linggadadi." "Berita itu tidak benar. Aku baru datang hari ini. Bahkan aku sebenarnya ingin singgah ke rumah paman. Aku datang bersama kedua pamanku." Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian timbullah keinginannya untuk mengetahui cerita Mahisa Bungalan tentang dirinya. Karena itu maka ia pun berkata, "Baiklah. Singgahlah ke rumahku. Aku akan segera pulang." "Apakah paman akan mempergunakan kudaku?" "Tidak. Aku akan cepat-cepat berjalan pulang. Kau dapat berkuda melalui pasar yang masih sepi. Sedang aku akan melintas jalan sempit itu." Mahisa Bungalan pun kemudian meneruskan perjalanannya melalui jalan-jalan di kota kecil itu. Beberapa orang masih saja mengawasinya. Apalagi ketika mereka bertiga melewati pasar yang sepi. Orang-orang yang ada di sekitar tempat itu memandang mereka dengan cemas. Ki Anjas menyangka bahwa akulah yang telah membunuh orang-orang berilmu hitam itu. "Bagaimana ia dapat menyangka demikian?" bertanya Mahisa Agni. Ia tidak melihat sendiri. Tentu ia hanya mendengar orang-orang itu saling bercerita. Dan ia menduga bahwa yang diceritakan itu adalah aku. Jika ia telah bercerita serba sedikit tentang aku, mungkin aku tidak dapat bersembunyi lagi di kota kecil ini. Tetapi orang-orang yang melihat siapakah yang telah berkelahi di pasar itu justru akan yakin bahwa bukan kaulah orangnya yang telah membunuh orang-orang berilmu hitam itu, sahut Witantra, "Kita akan melihat. Manakah yang menguntungkan paman? Tetapi seandainya aku tidak dapat bersembunyi lagi apa boleh buat? Bukankah begitu paman?" Mahisa Agni tersenyum. Katanya, "Aku tahu Bungalan, bahwa sebenarnya itulah yang kau inginkan. Dan aku pun mengerti bahwa kau masih dengan mudah dibakar oleh gejolak darah mudamu." Mahisa Bungalan termenung sejenak. Namun ia pun kemudian tersenyum sambil berkata, "Entahlah paman, tetapi aku sudah berusaha untuk menahan diri, agar aku tidak terjerumus ke dalam pilihan yang salah. Apalagi menghadapi orang berilmu hitam." Witantra dan Mahisa Agni mengangguk-angguk. Namun masih nampak senyum di bibir mereka. Demikianlah mereka pun berkuda di sepanjang jalan kota kecil yang tidak begitu ramai itu. Namun dengan demikian, ternyata kehadiran mereka bertiga telah menumbuhkan persoalan yang bermacam-macam di dalam lingkungan hidup orang-orang yang sedang dicengkam oleh kecemasan itu. Rasa-rasanya bau darah di pasar itu masih belum lenyap. Dan kini mereka telah dikejutkan lagi oleh derap kaki-kaki kuda yang menyusuri kota mereka yang sebelumnya terasa tenang dan sepi. Beberapa lama kemudian, maka Mahisa Bungalan pun menunjuk pada sebuah regol halaman rumah yang luas. Katanya, "Itulah rumahnya. Apakah kau sudah mengenalnya dengan baik?" "Belum begitu akrab. Tetapi ia adalah salah seorang langganan ayah yang dekat. Aku kira ia adalah satu-satunya orang yang mengenal aku di sini." "Baiklah. Tetapi kita harus tetap berhati-hati." Demikianlah mereka pun kemudian memasuki regol rumah Ki Anjas itu dengan ragu-ragu.
Satu-satu mereka meloncat turun dari kuda mereka dan menuntunnya memasuki regol halaman yang luas itu. Dengan tergesa-tergesa Ki Anjas pun menyambut mereka di halaman. Kemudian mempersilahkan mereka naik ke pendapa setelah membersihkan kaki mereka di jambangan di ujung tangga. Sejenak mereka saling memperkenalkan diri dan bertanya tentang keselamatan masing-masing, baru kemudian Ki Anjas mulai bertanya kepada Mahisa Bungalan tentang peristiwa yang pernah terjadi di pasar itu. Aku sama sekali tidak mengerti Ki Anjas, jawab Mahisa Bungalan. Berita yang tersebar di daerah ini mengatakan bahwa salah seorang pembunuh itu menyebut dirinya bernama Mahisa Bungalan. Tetapi seseorang berbisik di pintu regol pasar bahwa yang telah membunuh itu diantaranya bernama Linggadadi. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Katanya, tentu ada orang yang mengaku namaku. Mungkin dengan sengaja untuk menumbuhkan benturan antara aku dan orang-orang berilmu hitam itu. Mahisa Bungalan, berkata Ki Anjas. Aku sebenarnya sudah mengetahui bahwa ayahmu, yang sering membawa wesi aji dan batu akik itu bukan orang kebanyakan. Namanya justru pernah disebut-sebut dalam hubungannya dengan para senapati prajurit di Singasari. Mahisa Agni dan Witantra menjadi berdebar-debar. Tetapi karena mereka telah memperkenalkan diri mereka tidak dengan nama mereka yang sebenarnya, maka mereka pun tidak berusaha mengalihkan pembicaraan. Apakah Ki Anjas yakin bahwa Mahendra yang sering disebut-sebut bersama para senapati itu adalah Mahendra ayahku? Ya, kemudian Ki Anjas bergeser mendekat, seolah-olah ia ragu-ragu mengatakannya. Kau sangka aku tidak mempunyai dugaan yang pasti, bahwa dua orang adikmu yang pada saat ayahmu datang ke kota ini ikut serta, adalah anak-anak muda yang luar biasa. Tidak seorang pun yang tahu, bahwa keduanya adalah anak Mahendra. Juga tidak banyak orang yang memperhatikan bahwa Mahendra sendiri lelah datang ke pasar itu. Kau jangan menipu aku. Seorang dari mereka tentu Mahisa Bungalan. Kesimpulan yang salah, sahut Mahisa Bungalan. Mahendra yang menjadi perwira cadangan di Singasari itu tentu bukan Mahendra ayahku yang kerjanya sehari-hari hanyalah berdagang batu akik. Ki Anjas tertawa. Katanya, jangan membohongi orang tua seperti aku. Hanya orang yang percaya kepada diri sendiri sajalah yang berani membawa perhiasan dan batu-batu berharga seperti kecil penuh. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Katanya, tetapi jika Ki Anjas sempat membawa seseorang yang melihat dengan mata kepala sendiri peristiwa di pasar itu tentu akan mengatakan bahwa ia tidak melihat aku di antara mereka. Ki Anjas mengerutkan keningnya. Kau berkata sebenarnya. Kita harus tetap berhati-hati. Aku tidak berbohong, jawab Mahisa Bungalan. Ki Anjas memperhatikan kedua orang yang datang bersama Mahisa Bungalan itu satu persatu. Tetapi ia sama sekali tidak mengenal mereka sebagai Mahisa Agni dan Witantra, karena keduanya memperkenalkan dirinya dengan nama yang lain itu. Ah sudahlah, berkata Ki Anjas. Aku tidak mau dibingungkan oleh peristiwa yang sudah lewat. Nah, sekarang apakah keperluanmu datang kemari? Mahisa Bungalan menjadi bingung sejenak. Namun kemudian ia berkata, justru karena tersebar nama Mahisa Bungalan dan Linggadadi, pembunuh orang-orang berilmu hitam. Karena itu Paman, aku mohon Paman menyebutku dengan nama lain. Kenapa? Supaya usahaku menemukan kebenaran tentang peristiwa itu tidak terganggu oleh prasangka yang tidak dikehendaki. Ki Anjas termangu-mangu sejenak. Bahkan kemudian dipandanginya Mahisa Agni dan Witantra yang telah mempergunakan nama lain itu berganti-ganti, seolah-olah ia ingin mendapatkan penjelasan lebih banyak tentang keterangan Mahisa Bungalan. Tetapi agaknya Mahisa Agni dan Witantra justru menundukkan kepalanya tanpa memberikan isyarat apapun juga. Mahisa Bungalan, berkata Ki Anjas. Jika pada suatu saat, orang-orang berilmu hitam itu datang lagi ke kota ini untuk mengusut sebab-sebab kematian kawan-kawannya, sedangkan pada suatu saat mereka mengenal bahwa kau adalah Mahisa Bungalan, maka apakah kau telah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan itu dengan kedua kawanmu ini? Karena itu, aku tidak ingin disebut namaku Paman. Jika terpaksa, aku mengatakannya jika secara kebetulan atau dengan cara apapun juga, mereka mengenalmu, apakah kedua orang kawanmu ini dapat kau bawa untuk menghadapi segala kemungkinan? Menilik sikap dan tubuhnya, mereka cukup meyakinkan. Tetapi sebenarnya mereka sudah terlalu tua untuk menghadapi orang-orang berilmu hitam itu. Mahisa Agni menarik nafas, sedang Witantra bergeser setapak.
Apakah Paman dapat mengatakan serba sedikit tentang orang berilmu hitam itu? Bertanya Mahisa Bungalan. Aku tidak melihat mereka. Tetapi menurut orang-orang yang menyaksikan, perkelahian itu ternyata sangat dahsyatnya. Sungguh di luar kemampuan mereka untuk menilai. Namun Ki Anjas tiba-tiba saja terdiam. Dipandanginya Mahisa Agni dan Witantra sambil berdesis. Hi, apakah salah seorang kawanmu ini bernama Linggadadi? Bukan Paman. Bukankah mereka sudah memperkenalkan dirinya? Yang seorang ini benar-benar bernama Lumban dan yang lain Paman Werdi. Bukankah nama mereka bukan Linggadadi? Ya, sahut Ki Anjas. Menurut orang-orang yang menyaksikan, yang seorang sudah tua, tetapi yang dua orang masih muda. Dan sekali lagi aku ingin memastikan bahwa dugaan itu sama sekali tidak mendasar. Sebaiknya Paman memanggil seseorang yang menyaksikan perkelahian itu dan biarlah orang itu mengatakan bahwa ketiga orang itu sama sekali bukan kami bertiga atau salah satu di antara kami. Ki Anjas mengangguk-angguk. Katanya, aku mulai percaya kepadamu. Dan sekarang, apakah yang akan kau lakukan? Paman, berkata Mahisa Bungalan. Apakah aku boleh bermalam di rumah Paman untuk beberapa hari? Ki Anjas menjadi ragu-ragu. Jika kemudian ternyata orang-orang berilmu hitam itu mengetahui bahwa Mahisa Bungalan tinggal bersamanya, maka rumahnya akan dapat menjadi sasaran kemarahan orang-orang berilmu hitam itu. Tetapi menurut perhitungannya, jika benar-benar Mahisa Bungalan menyamarkan namanya, maka tentu tidak akan ada orang yang mengetahui bahwa yang tinggal bersamanya itu adalah benar-benar Mahisa Bungalan. Apalagi sementara Mahisa Bungalan berada di rumahnya, maka tentu rumahnya akan menjadi aman dan tidak akan terganggu meskipun oleh orang-orang berilmu hitam. Karena yang tinggal di rumahnya itu adalah Mahisa Bungalan, yang mendapat gelar, dikehendaki atau tidak, pembunuh orang-orang berilmu hitam. Mahisa Bungalan menunggu jawaban Ki Anjas dengan ragu-ragu. Jika Ki Anjas berkeberatan, maka ia tidak mempunyai gambaran kemana lagi ia akan mencari tempat untuk bermalam. Apalagi beberapa hari. Jika terpaksa, kami akan bermalam di pasar itu, berkata Mahisa Bungalan di dalam hatinya. Tetapi dengan demikian kami akan dapat diusir oleh para peronda di malam hari. Baru sejenak kemudian Ki Anjas mengangguk-angguk sambil berkata, baiklah Mahisa Bungalan. Aku mempunyai pertimbangan yang bertentangan. Kadang-kadang aku menjadi cemas, bahwa jika samaran namamu itu pada suatu saat terbuka, maka rumahku akan dapat dijadikan debu oleh orang-orang berilmu hitam, termasuk keluargaku. Tetapi jika samaranmu rapat, maka aku tidak akan mengalami apapun juga. Aku akan berusaha untuk merahasiakan diriku sebaik-baiknya Paman. Kau tahu, taruhannya amat mahal bagiku. Aku tahu. Dan karena itulah aku pun mohon, agar Paman tidak keliru menyebut namaku. Nah, dengan nama siapakah aku harus memanggilmu? Terserah kepada Paman. Nama yang manakah yang paling baik buatku? Ki Anjas termangu-mangu sejenak, lalu. Namamu Singkir. Jangan lupa. Baik Paman. Namaku sekarang adalah Singkir. Nama yang baik sekali bagiku. Kau adalah kemanakanku. Dan kedua kawanmu ini adalah sahabatku. Dengan demikian, maka tidak akan timbul kecurigaan apapun di antara para tetangga dan terlebih-lebih jika tanpa kita ketahui, hadir orang-orang berilmu hitam itu. Baik Paman. Aku akan selalu ingat. Nah, jika demikian marilah, aku akan menunjukkan di mana kau harus tidur. Ingat keluargaku sendiri harus tidak boleh mengetahui namamu yang sebenarnya. Apalagi para pembantu jika salah seorang saja dari mereka mendengar namamu maka mereka akan dengan bangga mengatakan kepada semua orang yang dikenalnya, bahwa Mahisa Bungalan, pembunuh orang berilmu hitam itu berada di sini. Demikianlah, maka Mahisa Agni, Witantra dan Mahisa Bungalan mendapat tempatnya di dalam gandok. Mereka mendapat kesempatan untuk bermalam di rumah itu beberapa hari. Tetapi dengan pesan, agar tidak seorang pun yang mengetahui siapakah mereka itu, justru yang dikehendaki oleh Mahisa Bungalan sendiri. Di hari berikutnya, maka Mahisa Bungalan bersama Mahisa Agni dan Witantra telah mencoba berjalan-jalan menyusuri jalan-jalan kota kecil yang tidak begitu ramai itu. Mereka melihat tata kehidupan yang sebenarnya tenang dan tidak banyak dibayangi oleh persoalan-persoalan yang rumit. Kota kecil itu tidak ubahnya merupakan pusat kegiatan pedagang dari padukuhan-padukuhan di sekitarnya,
sehingga tumbuh menjadi lebih ramai dari sebuah padukuhan biasa. Apalagi karena penduduknya pandai memanfaatkan keadaan itu, mereka telah membuat tempat tinggal mereka menjadi sebuah kota, lengkap dengan dinding batu yang meskipun tidak terlalu tinggi. Gerbang di beberapa penjuru dan sebuah pasar yang semakin lama menjadi semakin ramai. Pasar yang ternyata bukan saja merupakan pusat penjualan hasil sawah dan hasil kerja tangan mereka, tetapi juga merupakan arena pertukaran beberapa macam kebutuhan hidup yang semakin lama menjadi semakin banyak ragamnya. Tetapi ternyata pasar itu kemudian telah dinodai dengan darah. Karena itu, ketika Mahisa Bungalan bersama kedua pamannya sampai ke gerbang pasar itu, mereka melihat pasar itu masih agak sepi. Masih belum banyak orang yang berani datang ke pasar karena peristiwa yang baru saja terjadi. Dengan ragu-ragu Mahisa Bungalan masuk ke dalamnya. Dilihatnya berbagai macam kegiatan yang masih nampak canggung. Tetapi agaknya para penjual kebutuhan sehari-hari terutama untuk hidup, sudah mulai menjadi ramai kembali. Di sudut pasar, beberapa orang pandai besi telah menyalakan perapiannya. Mereka sudah mulai menempa meskipun dengan agak ragu-ragu. Sedangkan beberapa orang yang sedang berbelanja pun nampaknya masih terlalu tergesa-gesa. Hanya ada sebuah warung yang mulai menjajakan makanan dan minuman, desis Mahisa Bungalan. "Kau lapar?" bertanya Witantra. "Tidak. Tetapi apakah kita dapat mendengar beberapa cerita dari penjual di warung itu?" Cerita yang tersebar tidak akan terlalu banyak bedanya dengan yang akan diceritakannya. Tetapi karena orang itu agaknya melihat sendiri apa yang terjadi, mungkin ada juga baiknya kita berbicara sekedarnya dengan mereka. "Marilah Paman. Barangkali ada juga baiknya kita singgah sebentar." "Tetapi ingat, namamu adalah Singkir," berkata Witantra. "Dan agaknya kita harus mempertimbangkan pendapat Ki Anjas jika ia melihatnya kita berada di warung itu." "Kenapa Paman?" "Seolah-olah apa yang dihidangkannya kepada kita masih belum cukup, sehingga kita masih harus singgah ke dalam warung untuk memesan makanan dan minuman. Kita memang harus menjelaskan kepadanya, bahwa jika kita singgah ke dalam warung itu, bukannya karena yang dihidangkannya kita anggap kurang cukup, tetapi karena ada kepentingan-kepentingan yang lain." Demikianlah maka mereka bertiga pun memasuki satu-satunya warung yang telah menjajakan jualannya. Namun agaknya kehadiran mereka bertiga benar-benar telah menarik perhatian. Bagaimanapun juga, mereka melihat kelainan pada Mahisa Bungalan, Mahisa Agni dan Witantra. Setelah mendapatkan masing-masing semangkuk minuman panas, maka Mahisa Bungalan pun mencoba untuk memancing keterangan dari penjual di warung itu tentang peristiwa yang telah terjadi di dalam pasar itu. "Apakah Kisanak bertiga bukan penduduk kota kecil ini?" bertanya penjual itu. "Bukan," jawab Mahisa Bungalan. "Aku adalah kemanakan Ki Anjas. Baru kemarin aku datang. Kota ini menjadi bertambah sepi, sedangkan pada beberapa saat yang lalu, aku melihat gejala perkembangan yang cepat." "Apakah Ki Anjas tidak mengatakan apa-apa kepadamu?" "Tentu. Paman menceritakan serba sedikit tentang peristiwa yang terjadi di pasar ini. Tetapi karena saat itu Paman tidak berada di pasar ini, maka ia hanya berdasar kepada cerita-cerita yang didengarnya. Tentu Ki Anjas sudah menceritakan semuanya. Yang diketahui, tentu yang aku ketahui dan sebaliknya." Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. "Lalu, kau melihat dua orang anak muda yang menurut Ki Anjas, terlibat juga dalam perkelahian itu?" "Ya. Aku melihatnya. Tetapi aku tidak dapat mengatakan apa-apa tentang keduanya karena mula-mula keduanya tidak menunjukkan sesuatu yang lain dari orang-orang yang ada di pasar ini. Baru kemudian setelah terjadi pertengkaran itu, nampaknya ia bukan orang kebanyakan." "Kau tahu nama dari orang-orang yang berkelahi itu?" "Mahisa Bungalan dan yang lain disebut Linggadadi. Hanya itu selain lawan mereka, orang-orang berilmu hitam." Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Ia kini yakin bahwa nama Mahisa Bungalan telah dipertentangkan langsung dengan orang-orang berilmu hitam. Tetapi demikian juga Linggadadi. Beberapa saat mereka masih duduk di warung itu menghabiskan minuman panas dan beberapa potong makan. Kemudian setelah membayar harga minuman dan makanannya, maka mereka bertiga pun meninggalkan warung itu. Hampir sehari penuh mereka berjalan-jalan.
Bahkan tidak hanya di dalam kota, bahkan mereka telah keluar pintu gerbang kota kecil itu dan menyusuri bulak-bulak persawahan yang sebagian adalah milik orang-orang yang tinggal di dalam kota itu juga, namun masih menggantungkan penghidupan mereka dari hasil sawahnya, sedangkan sebagian yang lain adalah mereka yang sengaja menyediakan tenaganya untuk membuat alat-alat pertanian dan alat-alat rumah tangga yang lain. Tetapi dalam pengamatan mereka bertiga, tidak ada tanda-tanda sama sekali bahwa akan timbul lagi keributan di kota kecil itu, namun demikian, keadaan yang tiba-tiba memang dapat saja terjadi. Mungkin saat ini segerombolan orang-orang berilmu hitam itu sedang menuju ke kota ini, desis Mahisa Bungalan. Mahisa Agni dan Witantra mengangguk-angguk. Itu mungkin sekali, jawab Witantra. Dendam yang memang sudah membara di dada mereka, akan segera berkobar di dalam sarang mereka. Dan memang mungkin sekali akan datang orang-orang yang mengindap dendam itu di dalam dirinya. Apakah kita akan berada di tempat ini beberapa hari seperti yang kita rencanakan, Paman? Bertanya Mahisa Bungalan. Ada juga baiknya, jawab Mahisa Agni. Dengan demikian kita akan meyakinkan diri bahwa orang-orang berilmu hitam itu benar-benar tidak mendendam kepada kota ini, tetapi kepada Mahisa Bungalan dan Linggadadi. Mahisa Bungalan tersenyum. Katanya, baiklah. Kita akan berada di tempat ini untuk beberapa hari. Dalam pada itu, di perguruan ilmu hitam, Empu Baladatu yang sedang berkumpul dengan murid-muridnya, rasa-rasanya tidak dapat menahan dirinya lagi. Kemarahan yang hampir tidak dapat dikendalikan telah meledak di dadanya. Kematian yang berturut-turut menjerat anak-anak muridnya, membuatnya seperti orang gila. Mereka adalah anak-anak yang paling dungu dari perguruan ini. Kenapa mereka tidak dapat mempertahankan diri dan bahkan semuanya dapat ditumpas oleh Mahisa Bungalan anak Mahendra dan Linggadadi yang masih belum kita kenal dengan pasti itu? Tidak seorang pun dari murid-muridnya yang berani mengangkat wajahnya. Kita sudah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan seorang korban. Purnama sudah naik malam ini. Bahkan kita telah kehilangan lagi beberapa orang dari lingkungan kita. Murid-muridnya masih tetap menundukkan kepalanya. Apakah kalian tuli? Tiba-tiba saja Empu Baladatu berteriak sehingga murid-muridnya terkejut karenanya. Namun dengan demikian mereka telah mengangkat wajah masing-masing meskipun dengan hati yang berdebar-debar. Dengan ragu-ragu mereka memandang wajah Empu Baladatu yang merah membara. Siapakah dari antara kalian yang segera mendapat giliran berikutnya? Teriak Empu Baladatu. Meskipun murid-muridnya tidak lagi menunduk, namun mereka masih tetap berdiam diri dengan hati yang berdebaran. Akhirnya, bahkan Empu Baladatu yang dicengkam oleh kemarahan itu, terduduk di atas sebuah batu hitam yang dipahat dalam wujud seekor kura-kura yang memang diperuntukkan baginya. Namun demikian, setiap kali ia masih memukuli dadanya sendiri yang rasa-rasanya menjadi pepat. Kita menghadapi orang-orang yang tangguh. Geramnya. Yang paling gila adalah saudara-saudaramu yang lari dan kemudian mendirikan sanggar pamujan di daerah bayangan hantu. Ia adalah pangkal dari bencana yang akan menimpa kita. Jika saja mereka belum mati dibunuh oleh Mahisa Bungalan, maka akulah yang akan mencincang mereka seperti yang terjadi di pasar itu. Justru seorang dari kitalah yang sudah terbunuh dengan kulit yang tersayat-sayat. Murid-muridnya masih tetap berdiam diri. Permulaan yang gila itu telah memaksa Mahisa Bungalan, Linggadadi dan bahkan kemudian para panglima dan senapati dari Singasari bertindak, desah Empu Baladatu dengan penuh penyesalan. Di antara mereka tentu terdapat Mahendra, ayah Mahisa Bungalan, Mahisa Agni dan beberapa orang yang lain. Tidak seorang pun yang berani menyambung. Tetapi tiba-tiba saja Empu Baladatu itu mengangkat wajahnya. Seolah-olah sesuatu lebih membersit di dalam hatinya. Dengan nada yang tinggi ia kemudian berteriak. Apa boleh buat? Aku tidak mau berjalan sendiri. Aku masih mempunyai seorang saudara tua. Murid-muridnya mengerutkan keningnya. Mereka tahu bahwa Empu Baladatu memang mempunyai seorang saudara tua. Meskipun tidak seperguruan, namun agaknya saudara tua Empu Baladatu itu akan tidak sampai hati membiarkan adiknya menjadi hancur. Tetapi ia bukan orang-orang yang menghisap ilmu serupa dengan Empu Baladatu, persoalan itu tumbuh juga di dalam hati murid-muridnya. Sampai saat terakhir, kedua perguruan itu rasa-rasanya tidak pernah berhubungan meskipun tidak bermusuhan. Empu Baladatu agaknya merasa harga dirinya tersinggung apabila ia harus merendahkan diri meskipun terhadap kakaknya.
Namun dalam keadaan yang sulit, ia tidak mempunyai pilihan lain. Untuk beberapa saat lamanya, ruangan pertemuan itu menjadi sepi. Empu Baladatu agaknya masih membuat pertimbangan-pertimbangan di dalam hatinya. Tetapi agaknya ia memang tidak mempunyai jalan lain untuk mengatasi kesulitan yang semakin mendesak karena ia sudah mulai membayangkan prajurit-prajurit Singasari dengan diam-diam lewat petugas-petugas sandinya berusaha menemukan sarangnya dan kemudian dengan pasukan segelar sepapan datang mengepung dan menghancur lumatkan padepokannya. Bahkan mungkin orang yang menyebut dirinya Mahisa Bungalan dan Linggadadi adalah prajurit-prajurit sandi, tiba-tiba saja ia menggeram. Murid-muridnya yang mendengar pun menjadi berdebar-debar. Kemungkinan itu memang dapat terjadi. Dan mereka pun mulai membayangkan pula, hukuman yang dapat mereka alami, jika prajurit-prajurit Singasari kemudian menemukan bukti-bukti segala perbuatan mereka. Untunglah, Empu Baladatu menyadari keadaannya dan ia bersedia menemui kakaknya, berkata murid-muridnya di dalam hati. Demikianlah Empu Baladatu kemudian memutuskan untuk menemui kakaknya, menyampaikan kesulitan yang sedang dihadapinya. Kalian jangan berbuat apa-apa, berkata Empu Baladatu. Selama aku pergi, kalian tidak boleh melakukan kegiatan sama sekali di luar padepokan. Bahkan kalian harus berusaha menghilangkan segala jejak yang dapat menumbuhkan kecurigaan atas kita semuanya. Jika terpaksa kalian harus bertempur melawan siapapun juga, kalian harus berusaha menyembunyikan ciri-ciri perguruan kita sejauhnya sampai saatnya nanti tiba, kita akan bangkit dan menguasai seluruh Singasari. Agaknya kita sekarang telah melakukan kesalahan. Sebelum kita cukup kuat, kita sudah melakukan perbuatan yang dapat mengundang malapetaka. Murid-muridnya hanya mengangguk-angguk saja. Tinggallah sebanyak mungkin di antara kalian di luar padepokan 1-2 orang sajalah yang menunggui padepokan ini untuk melakukan kerja sehari-hari, sehingga tidak memancing perhatian siapapun juga yang kebetulan berada di sekitar sarang kita. Empu Baladatu kemudian menunjuk 3 orang terpilih untuk tetap berada di padepokan. Yang lain, diperintahkannya tinggal di luar padepokan, meskipun hanya di sekitarnya. Di Pategalan yang sebelumnya tidak didiami oleh seorang pun, karena Pategalan itu merupakan tanah garapan dari murid-murid Empu Baladatu sendiri. Tetapi Pategalan itu sudah banyak ditumbuhi pepohonan buah-buahan. Demikianlah, maka pada dini hari berikutnya, Empu Baladatu dan 2 orang pengawal terbaiknya telah meninggalkan padepokannya menuju ke padepokan kakaknya, yang justru terletak tidak jauh dari kota raja. Sepeninggal Empu Baladatu, dengan patuh murid-muridnya melakukan perintahnya. Bukan semata-mata karena kesetiaan mereka terhadap gurunya, tetapi juga karena mereka merasa cemas, bahwa pembalasan akan benar-benar datang di saat gurunya tidak ada. Mereka memang merasa ngeri juga mendengar nama-nama Mahisa Bungalan dan Linggadadi. Belum lagi jika Mahendra dan para senapati Singasari ikut campur. Ternyata selama ini mereka telah salah menilai diri mereka sendiri. Mereka sebelumnya merasa bahwa ilmu mereka akan dapat menggetarkan seluruh Singasari. Tidak ada kekuatan yang akan dapat membendung mereka jika mereka mulai bergerak, meskipun jumlah mereka tidak terlampau banyak dibanding dengan jumlah prajurit Singasari, khususnya hanya yang berada di kota raja. Tetapi ternyata bahwa di hadapan mereka tiba-tiba saja telah berdiri Mahisa Bungalan dan Linggadadi yang masing-masing digelari pembunuh-pembunuh orang berilmu hitam. Itulah sebabnya maka mereka kemudian dengan patuh membuat gubuk-gubuk di Pategalan, di antara pohon-pohon buah. Yang ada di padepokan berusaha untuk membersihkan semua bekas-bekas korban yang akan dapat menjadikan kedudukan mereka lebih sulit lagi apabila petugas-petugas sandi menemukan sarang mereka. Sementara itu, Empu Baladatu dengan kedua pengawalnya telah menempuh perjalanan yang cukup jauh. Mereka masih juga sempat melihat-lihat di sepanjang perjalanan, apakah tanggapan orang-orang lain terhadap yang mereka namakan orang-orang berilmu hitam. Karena itulah, maka ketiga orang itu tidak langsung sampai ke padepokan yang mereka tuju, tetapi dengan sengaja mereka bermalam beberapa malam di perjalanan. Bahkan yang pertama-tama mereka singgahi adalah kota kecil yang telah menelan 5 orang korban dari antara murid-muridnya. Tetapi dalam pada itu, Empu Baladatu telah berusaha menyamarkan dirinya. Ia sama sekali tidak mengesankan bahwa ia adalah pimpinan dan guru dari orang-orang berilmu hitam itu. Bahkan Empu Baladatu telah menjadikan dirinya seorang tua yang ramah dan nampak sakit-sakitan. Dalam perjalanan yang jauh, orang tua yang lemah dan sakit-sakitan itu harus banyak beristirahat di sepanjang jalan yang dilaluinya, meskipun ia berkuda.
Kehadiran ketiga orang baru di kota kecil itu pun telah mendapat perhatian dari para penghuninya pula. Tetapi ketika mereka melihat bahwa seorang di antara mereka adalah orang tua yang sakit-sakitan, maka mereka pun kemudian tidak menaruh perhatian sama sekali. Juga para pemimpin di kota kecil itu sama sekali tidak menaruh curiga ketika ketiga orang itu mohon untuk bermalam di dalam banjar. Apalagi Empu Baladatu dan kedua pengawalnya yang terpercaya seolah-olah tidak dengan sengaja ingin bermalam. Hanya karena ketuanya dan penyakitnya sajalah ia terpaksa berhenti dan bermalam. Kau dapat beristirahat menurut kebutuhanmu, berkata pemimpin pengawal kota kecil itu. Tetapi jika kau sudah merasa baik, kau dipersilahkan meninggalkan banjar itu. Terima kasih Tuan. Tuan sangat baik terhadap kami, jawab Empu Baladatu. Dengan demikian, maka Empu Baladatu sempat untuk tinggal di banjar kota kecil itu. Ia sempat melihat pertemuan para pemimpin kota itu di banjar, dan bahkan ia sempat pula melihat latihan-latihan pertunjukan dan upacara di banjar itu. Kota ini telah membunuh 5 orang di antara kalian, tiba-tiba saja Empu Baladatu menggeram ketika ia melihat anak-anak muda berada di banjar itu. Kedua pengawalnya tidak menjawab. Tentu di antara anak-anak muda itu ada yang mempunyai darah yang paling manis untuk kita jadikan korban di bulan purnama, Empu Baladatu masih saja bergumam. Namun kemudian, tetapi sayang, bahwa kita sekarang sedang tidak memerlukan mereka. Kedua pengawalnya masih tetap berdiam diri. Tetapi di dalam hati mereka pun berdesis. Kita dengan mudah dapat menangkap mereka. Kenapa kelima orang yang datang ke kota ini bersama Paguh ia mengalami nasib yang paling pahit? Sesuai dengan keadaan dirinya yang sakit-sakitan, Empu Baladatu tidak pernah meninggalkan banjar. Tetapi kedua pengawalnya lah yang melihat-lihat isi dari kota kecil itu. Bahkan ia pun berusaha untuk mendengar sebutan Mahisa Bungalan dan Linggadadi. Tetapi seperti cerita yang tersebar di antara penghuni kota itu, Mahisa Bungalan dan Linggadadi telah lenyap dari kota tanpa diketahui oleh siapapun seperti pada saat mereka datang. Gila. Empu Baladatu menggeram ketika ia mendengar laporan dari kedua pengawalnya. Sungguh gila. Agaknya kita menemukan kesulitan untuk mencari kedua orang itu. Tetapi mencari rumah Mahendra tidak begitu sulit, berkata pengawalnya. Mahisa Bungalan tentu tidak ada di rumahnya. Sedangkan bila ia ada di rumah, apakah itu berarti bahwa kita akan membunuh diri karena di rumah itu kita akan bertemu dengan Mahendra? Mungkin aku dapat mengimbangi kemampuan Mahendra. Tetapi bagaimana dengan kau berdua? Kalian berdua harus bertempur melawan Mahisa Bungalan yang bergelar pembunuh orang berilmu hitam itu. Apalagi jika Linggadadi ada di rumah itu pula. Kedua pengawalnya hanya mengangguk-angguk saja. Memang terbayang kengerian yang dapat terjadi atas mereka. Agaknya yang disebut bernama Mahisa Bungalan dan Linggadadi itu demikian membenci orang-orang berilmu hitam, bahkan nampaknya disertai dengan dendam yang menyala di dalam hati. Ternyata dengan bekas pembunuhan yang pernah terjadi atas salah seorang dari mereka yang berilmu hitam itu kematian yang dialami adalah demikian mengerikan, seperti orang-orang berilmu hitam itu sendirilah yang melakukannya. Sementara itu, selagi di banjar kota kecil itu tinggal seorang tua yang sakit-sakitan dikawani oleh 2 orang kemanakannya, Mahisa Bungalan memang masih berada di kota kecil itu pula. Tetapi ia sama sekali tidak menaruh perhatian pula atas orang-orang yang berada di banjar itu, karena orang-orang itu pun sama sekali tidak berbuat apa-apa, selain benar-benar beristirahat, karena salah seorang dari mereka menderita sakit di perjalanan. Namun sebaliknya, orang-orang berilmu hitam itu pun tidak menaruh perhatian terhadap orang-orang yang berada di rumah Ki Anjas, karena menurut mereka, orang-orang itu pun tidak berbuat apa-apa. Mereka sama sekali tidak melakukan kegiatan apapun juga yang memberikan kesan perlawanan terhadap orang-orang berilmu hitam. Apalagi nama-nama mereka adalah nama-nama yang sama sekali tidak dikenal pula. Seorang anak muda di antara mereka yang berada di rumah Ki Anjas itu bernama Singkir. Nama yang memang tidak menarik perhatian sekali ketika berlangsung upacara di Banjar, setelah musim panen yang berlangsung pada saat orang berilmu hitam itu masih berada di Banjar, dan Mahisa Bungalan serta kedua pamannya masih pula berada di rumah Ki Anjas, di antara mereka yang melihat upacara itu, terdapat kedua belah pihak. Tetapi baik Mahisa Bungalan maupun Empu Baladatu sama sekali tidak memperhitungkan kemungkinan yang demikian, sehingga justru tidak terjadi sentuhan apapun juga di antara mereka. Namun demikian, diam-diam beberapa orang di kota kecil itu mulai membuat cerita tersendiri.
Seorang yang bertubuh bulat berbisik kepada kawan-kawannya. Hi, apakah kau tidak memperhatikan keadaan terakhir di kota kita yang semakin panas ini? Kita melihat seolah-olah angka 3 memegang peranan. Angka 3. Ya. Jika sekali-kali kau singgah di warung di Bulak Panjang di luar kota itu, kau akan mendengar cerita tentang 3 orang berkuda. Apa anehnya dengan 3 orang berkuda, bertanya yang lain. Kawannya tidak segera menjawab. Diedarkannya tatapan matanya, seolah-olah ingin meyakinkan bahwa kata-katanya tidak akan didengar oleh orang-orang yang tidak dikenalnya. Jika hanya ada 3 orang berkuda, maka hal itu tidak akan menarik perhatian. Lalu, kawannya bertanya. Ada 3 kali 3 orang berkuda. Hi, katamu membuat aku bingung. Dengar baik-baik. 3 kali 3 orang berkuda, ia berhenti sejenak, lalu. Dengarlah. Ada 3 orang berkuda. Kemudian 3 orang yang lain. Setelah ketiga orang yang kedua itu pergi, datang 3 orang lagi. Kawannya mengangguk-angguk. Katanya. Aku mengerti sekarang. Agaknya kau masih akan mengatakan bahwa ada 3 orang berkuda pula di Banjar. Dan 3 orang yang lain bermalam di rumah Ki Anjas, yang dikatakannya kemanakannya dan bernama Singkir itu. Nah, kau mulai merasakan betapa gawatnya jumlah 3 itu. Kau ingat, orang-orang yang membunuh orang-orang berilmu hitam itu jumlahnya juga 3. Sedang 2 orang anak-anak muda itu ternyata bertiga pula setelah seorang lagi datang kepada mereka. Tetapi kau tidak tahu bahwa 3 kali 3 orang yang lewat di muka warung itu adalah di antara 3 orang yang sudah kau sebutkan. Mungkin 3 orang yang membunuh orang-orang berilmu hitam itulah yang lewat di muka warung, sehingga kau menghitungnya 2 kali. Demikian juga 3 orang yang lain. Meskipun seandainya demikian, tentu ada beberapa kelompok pula. Yang lain mengangguk-angguk. Sekarang, berkata orang yang pertama. Masih ada 2 kelompok yang berada di kota kecil ini. Ya. Yang di Banjar dan yang tinggal di rumah Ki Anjas. Tetapi agaknya mereka saling tidak mengenal dan tidak menaruh perhatian. Ternyata pada saat upacara di Banjar, kedua kelompok itu ada di sana. Mereka menonton upacara tanpa berbuat apa-apa. Mudah-mudahan. Dan seperti yang mereka duga, kedua belah pihak memang tidak berbuat apa-apa. Empu Baladatu yang merasa sudah cukup lama berada di Banjar itu pun kemudian minta diri. Di kota kecil itu ia tidak mendapatkan keterangan apapun juga selain yang pernah didengarnya tentang Mahisa Bungalan dan Linggadadi. Meskipun ia mendengar juga tentang 3 orang yang berada di rumah Ki Anjas, tetapi Empu Baladatu tidak menghiraukannya, karena ketiga orang itu bukannya 3 orang yang telah membunuh murid-muridnya. Dari beberapa orang ia mendengar cerita bahwa ketiga orang yang telah membunuh 5 orang berilmu hitam itu sudah pergi, dan tidak kembali lagi, demikian juga 2 orang anak-anak muda yang ikut terlibat di dalamnya. 3 orang yang berada di rumah Ki Anjas itu adalah kemanakannya yang tidak tahu menahu tentang orang-orang berilmu hitam. Terkutuklah orang-orang berilmu hitam itu. Sahut Empu Baladatu. Dan terpujilah Mahisa Bungalan dan Linggadadi, yang bergelar pembunuh orang-orang berilmu hitam. Jika sekiranya aku dapat bertemu dengan mereka, maka aku pun akan menyatakan kegembiraanku, bahwa mereka telah membantu membersihkan kericuhan karena polah orang-orang berilmu hitam itu. Sayang, mereka telah pergi. Empu Baladatu pun kemudian meninggalkan kota kecil itu. Seperti orang yang mengerti unggah-ungguh, ia mengucapkan terima kasih kepada para pemimpin yang telah memberikan izin kepadanya untuk singgah beberapa hari di Banjar karena kesehatannya yang terganggu. Apakah kau sudah sehat, Kiai? Bertanya pemimpin pengawal kota. Sudah, Tuan. Dan aku ingin segera melanjutkan perjalanan, agar kami tidak selalu membuat gaduh di Banjar. Banjar itu terbuka bagi yang memerlukan, jawab pemimpin pengawal itu. Namun Empu Baladatu pun kemudian meninggalkan Banjar dan meneruskan perjalanan. Ia masih nampak letih ketika kudanya mulai berlari meninggalkan gerbang kota. Tetapi demikian ia sampai di Bulak, maka ia pun mengumpat tanpa hentinya. Jika saja aku bertemu langsung dengan Mahisa Bungalan dan Linggadadi. Aku ingin mencincangnya sampai lumat. Bukan saja menyobek kulitnya silang menyilang. Tetapi aku ingin menumbuknya sampai lumat. Kedua pengawalnya sama sekali tidak menjawab. Mereka mengerti bahwa jantung Empu Baladatu benar-benar telah dibakar oleh kemarahan.
Apalagi setelah dengan langsung ia mendengar cerita tentang kematian murid-muridnya di pasar itu. Tentang dua anak muda yang ikut campur, bahkan membantu salah seorang dari 3 orang yang telah membunuh murid-muridnya. Jika aku menemukan mereka, anak-anak muda itu, maka mereka adalah korban yang paling baik bagi perguruan kita, geram Empu Baladatu. Namun ia tidak dapat ingkar, bahwa ternyata di luar perguruannya, masih banyak orang yang memiliki ilmu yang tinggi, yang mampu membendung keganasan ilmu hitam yang mereka banggakan itu. Dalam pada itu, Mahisa Bungalan, Mahisa Agni dan Witantra yang berada di rumah Ki Anjas itu pun tidak menemukan keterangan yang lebih lengkap tentang orang-orang berilmu hitam. Meskipun sebenarnya kota kecil itu sudah cukup dekat dengan sarang mereka, tetapi tidak seorang pun yang dapat memberikan petunjuk tentang sarang itu. Karena itu, maka Mahisa Bungalan pun sependapat dengan kedua pamannya, bahwa mereka tidak perlu lebih lama lagi berada di kota kecil itu. 3 orang yang berada di Banjar itu semula telah menarik perhatianku, berkata Witantra. Tetapi agaknya mereka tidak berbuat apa-apa yang dapat menunjukkan, meskipun hanya sepeletik kecil, tanda-tanda siapakah mereka itu. Mereka hanya berada di Banjar dan sekali-kali 2 orang di antara mereka berada di pasar untuk membeli makan mereka sehari-hari, selain yang mereka terima atas uluran tangan para pejabat kota kecil ini. Apakah yang seorang itu benar-benar sakit paman? Bertanya Mahisa Bungalan. Tentu kita tidak dapat mengetahui dengan pasti. Jika kita mendapat kesempatan untuk mendekat dan berbicara beberapa patah kata, maka kita akan dapat meraba-raba, apakah benar ia sakit-sakitan. Tetapi mereka telah pergi tanpa berbuat apa-apa. Seandainya mereka orang-orang berilmu hitam, mereka ternyata hanya sekedar lewat dan mencari keterangan tentang kematian kawan-kawannya. Agaknya lebih baik jika mereka mendengar kematian itu lebih jelas. Dengan demikian, mereka harus membuat pertimbangan-pertimbangan baru jika mereka akan melakukan kejahatan dimanapun juga, karena di luar mereka ternyata masih terdapat orang-orang yang akan mampu menghancurkan mereka. Nah, jika demikian, apakah kita akan melanjutkan perjalanan? Kita akan berjalan terus, jawab Witantra. Kita akan mengelilingi daerah utara. Barangkali kita akan menemukan tanda-tanda yang dapat menunjukkan letak sarang mereka. Kota ini tentu letaknya tidak terlampau jauh. Di sini diketemukan 5 orang berilmu hitam. Ya. Di kota raja terbunuh 2 orang berilmu hitam. Di daerah bayangan hantu ada 3 orang. Dan kini, di kota kecil ini 5 orang. Jalur itu menunjukkan jumlah yang semakin banyak, sehingga kesimpulannya memang daerah ini menjadi semakin dekat. Tetapi tidak dapat dijadikan pegangan. Biarlah kita meneruskan pengembaraan ini. Perjalanan mengelilingi padukuhan yang jauh masih terasa menyenangkan. Apakah Paman Mahisa Agni dapat mempertimbangkan arah yang barangkali lebih tepat daripada sekedar perjalanan melingkar? Mahisa Agni menggeleng. Katanya, aku tidak mempunyai dugaan sama sekali di manakah sarang orang-orang berilmu hitam itu. Karena itu, maka perjalanan kita adalah sekedar perjalanan tamasya melihat-lihat sawah yang hijau dan pegunungan yang biru kemerah-merahan di waktu pagi. Witantra tersenyum. Katanya, baiklah. Perjalanan yang demikian kadang-kadang memang perlu bagi orang-orang tua untuk melengkapi bekal sebelum sampai di batas hidupnya. Mahisa Agni dan Mahisa Bungalan pun tertawa. Demikianlah mereka memutuskan untuk meninggalkan kota kecil yang mulai menjadi tenang. Pasar yang sepi telah menjadi semakin ramai, dan orang-orang mulai melupakan apa yang pernah terjadi. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesarnya Ki Anjas. Berkata Mahisa Bungalan. Kami telah cukup lama berada di sini. Kami telah cukup lama membuat Ki Anjas bertambah sibuk. Ki Anjas tersenyum. Katanya, tidak banyak bantuan yang dapat aku berikan singkir. Aku akan tetap menyebut namamu demikian, agar aku tidak salah lidah jika aku bercerita kepada orang lain. Mahisa Bungalan tersenyum pula. Jawabnya, agaknya memang lebih baik demikian Ki Anjas. Sebab kesalahan yang mungkin terjadi, akan dapat berakibat panjang sekali. Tetapi permintaanku singkir, di saat-saat yang lain, kau sebaiknya menengok kami di sini. Jika ternyata kehadiranmu di rumah ini tercium oleh orang-orang berilmu hitam, barangkali di lain waktu, kau hanya akan tinggal menemukan rumah ini tanpa aku. Tentu tidak Ki Anjas. Tidak ada orang yang mengenal aku sebagai Mahisa Bungalan dan apalagi anak Mahendra di sini.
Ki Anjas mengangguk-angguk katanya. Mudah-mudahan. Demikianlah maka Mahisa Bungalan, Mahisa Agni dan Witantra mohon diri kepada Ki Anjas. Di muka regol halaman Mahisa Bungalan berbisik. Aku berjanji untuk tidak mengatakan kepada siapapun bahwa aku, Mahisa Bungalan pernah tinggal di rumah ini. Demikian juga hendaknya Ki Anjas. Ya aku masih ingin panjang umur. Dan tentu sebaiknya jangan mengatakan sesuatu tentang kedua kawanku ini. Hi? Tanya. Saagni akan mencegah, tetapi sudah terlambat. Mahisa Bungalan sudah terlanjur berbisik. Sebenarnya lah mereka adalah Paman Mahisa Agni dan Paman Witantra. Bukankah Ki Anjas telah mendengar namanya? Hi? Ki Anjas seolah-olah telah membeku di tempatnya. Dipandanginya Mahisa Agni dan Witantra berganti-ganti, seolah-olah ia tidak percaya bahwa ia telah berdiri berhadapan dengan kedua orang yang sebelumnya hanya dikenal namanya saja. Tetapi baginya keduanya adalah raksasa-raksasa yang perkasa di atas jenjang kekuasaan Singasari. Sambil tersenyum Mahisa Bungalan berkata, "Jangan terkejut Ki Anjas. Keduanya tidak akan menakut-nakuti siapapun juga." Aku sama sekali tidak menjadi ketakutan, suara Ki Anjas masih dipengaruhi oleh getar perasaannya. Tetapi aku tidak menyangka bahwa aku akan dapat bertemu dengan kedua senapati agung ini. Ah, sudahlah Ki Anjas, berkata Mahisa Agni. Sebenarnya Mahisa Bungalan tidak perlu menyebut nama kami. Oh, itu membuat aku berbahagia sekali, desis Ki Anjas. Tetapi sekali lagi Ki Anjas, berkata Mahisa Bungalan. Sebaiknya Ki Anjas menyimpan rahasia Yai rapat-rapat. Dan Ki Anjas jangan sampai salah ucap, sehingga justru akan menyulitkan keadaan Ki Anjas sendiri. Baiklah. Aku mengerti. Tetapi karena itu justru aku ingin kau dan kedua senapati agung ini untuk datang lagi ke pondokku. Barangkali aku dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dari yang pernah aku lakukan, sebelum aku mengetahuinya. Sudah cukup Ki Anjas, sahut Witantra. Kami mengucapkan terima kasih. Tetapi baiklah lain kali kami akan berusaha untuk singgah lagi di rumah Ki Anjas. Aku menunggu, jawab Ki Anjas. Ketiganya pun kemudian sekali lagi minta diri sambil menuntun kuda mereka beberapa langkah, sebelum mereka kemudian meloncat naik dan berpacu meninggalkan kota kecil yang pernah digoncangkan oleh peristiwa yang mengerikan. Namun yang justru menimbulkan teka-teki di hati ketiga orang itu. Di kota kecil itu masih tetap tersebar pendapat bahwa yang telah membunuh orang-orang berilmu hitam itu adalah Mahisa Bungalan dan Linggadadi yang kedua-duanya bergelar pembunuh orang-orang berilmu hitam. Mahisa Bungalan, Mahisa Agni dan Witantra tidak mempunyai tujuan yang pasti. Mereka bermaksud untuk melingkar ke utara dan kemudian kembali ke kota raja. Pengembaraan yang mereka lakukan telah cukup lama dan jauh. Tetapi mereka tidak berhasil menemukan sarang orang-orang berilmu hitam itu. Selain bekas-bekasnya saja di sepanjang jalan. Semakin jauh perjalanan ini, aku menjadi semakin senang, berkata Mahisa Bungalan. Aku akan dapat melihat tempat-tempat yang sebelumnya belum pernah aku kunjungi. Mahisa Agni hanya mengangguk-angguk saja. Sekilas terkenang masa-masa mudanya, masa pengembaraan yang pernah dialaminya. Masa gejolak di dadanya hampir tidak dapat dibendung lagi karena persoalan-persoalan yang sangat menyangkut sentuhan yang paling dalam di sudut hatinya. Paman, tiba-tiba saja Mahisa Bungalan berdesis. Apakah dalam perjalanan kembali Paman tidak ingin singgah di Panawijen? Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia pun bertanya. Apakah kau ingin melihat Panawijen sekarang? Ya Paman. Dan aku pun ingin melihat taman yang pernah dibuat oleh orang-orang Tumapel termasuk Ken Arok yang kemudian bergelar Sri Rajasa itu. Taman yang telah dibuat atas perintah aku Tunggul Ametung untuk permaisurinya Ken Dedes, tetapi yang kemudian justru menjadi permaisuri Sri Rajasa itu sendiri. Saagni menarik nafas dalam-dalam. Sekilas terbayang sesuatu yang menegangkan urat syarafnya di wajahnya. Namun bayangan itu pun segera disaput oleh senyumnya yang nampak bermain di bibirnya. Namun betapa pahit senyum itu. Mahisa Bungalan sama sekali tidak dapat membayangkan apa yang pernah terjadi dan bermain di hati Mahisa Agni pada masa mudanya. Pada masa kecilnya di saat-saat ia hidup di padepokan Empu Purwa bersama dengan Ken Dedes itu sendiri. Tetapi bukan saja Mahisa Agni yang kemudian dibayangi oleh kenangan yang pahit di masa lampaunya.
Witantra pun agaknya tersentuh pula oleh kenangan yang serupa, selagi ia menjadi seorang panglima yang disegani, tetapi yang dikalahkan dan dihinakan di arena oleh Mahisa Agni. Tetapi ia saat itu tidak mengetahui bahwa ia sekedar merupakan alat, desis Witantra di dalam hatinya. Namun yang kemudian telah disesalinya. Mahisa Bungalan mengerutkan keningnya ketika di luar sadarnya ia memandang wajah kedua pamannya itu. Ia memang melihat sesuatu. Dan meskipun hanya sekilas dan tidak tapis, ia pernah mendengar dari ayahnya cerita tentang kejayaan Tumapel meskipun Tumapel hanyalah sebuah lingkungan yang jauh lebih kecil dari Singasari dan diperintah oleh seorang aku. Mahisa Bungalan, berkata Mahisa Agni kemudian. Apakah kau memang ingin melihat bekas-bekas kebesaran aku Tunggul Ametung yang sekarang barangkali sudah tinggal kerangkanya saja? Ya paman, jawab Mahisa Bungalan. Mungkin aku akan menemukan pengalaman baru setelah aku melihat-lihat bekas kebesaran itu. Tetapi yang penting, aku ingin melihat Panawijen yang menurut pendengaranku telah dipindah dari tempatnya semula. Sa Agni mengangguk-angguk. Sejenak ia tidak menjawab rasa-rasanya ada, sesuatu yang bergejolak di dalam dadanya. Bahkan kemudian terbayang, betapa Empu Purwa, gurunya dalam olah kanuragan dan olah kajiwan, didera oleh kekecewaan hati karena anak gadisnya yang bernama Ken Dedes telah hilang dirampas oleh para prajurit dari Tumapel, yang dipimpin langsung oleh aku Tunggul Ametung. Permulaan dari perjalanan hidup yang buram, desisnya di dalam hati. Karena sepanjang pengamatannya atas jalan hidup Ken Dedes yang pahit sampai saat terakhirnya. Bahkan kemudian terbayang juga seorang emban tua yang menjadi pemomong Ken Dedes sejak masa kanak-kanaknya. Emban yang demikian baik dan setia. Yang ternyata adalah ibunya. Ibu Mahisa Agni itu sendiri. Mahisa Bungalan melihat wajah Mahisa Agni seolah-olah dibayangi oleh selapis kabut yang buram. Namun ia pun menyadari bahwa kenangan masa lampau kadang-kadang dapat menumbuhkan kesan yang aneh. Mungkin kesan duka, tetapi mungkin pula kesan suka. Kita akan singgah sebentar Mahisa Bungalan, desis Mahisa Agni. Terima kasih paman, jawab Mahisa Bungalan. Tetapi kita masih akan bermalam 2 malam lagi di perjalanan sebelum kita sampai ke Panawijen. Masih begitu jauh? Dalam lingkaran lawangnya. Kita tidak tergesa-tergesa bukan? Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Sekilas ditatapnya wajah Witantra. Di wajah itu, ia pun melihat pula bayangan yang suram seperti di wajah Mahisa Agni. Beberapa saat kemudian Mahisa Bungalan tidak berkata apapun juga. Ia mencoba mengerti, kenangan apakah yang telah bermain di dalam hati kedua pamannya itu. Sa, Agni dan Witantra pun rasa-rasanya lebih senang bermain dengan kenangannya daripada banyak berbicara. Sehingga karena itulah maka mereka tidak banyak lagi berbincang di sepanjang jalan. Hanya kadang-kadang saja mereka bercakap-cakap tentang jalur jalan yang mereka hadapi. Padukuhan yang sepi dan bulak panjang yang berpagar hutan perdu di ujung yang jauh. Namun mereka pun bukan saja melintasi bulak-bulak panjang, padukuhan yang sepi dan kota-kota kecil yang sedang berkembang, tetapi mereka juga melintasi hutan yang rindang dan pinggir hutan yang lebat dan pepat. Apakah kita tidak salah jalan? Bertanya Mahisa Bungalan. Kita akan menemukan arah setelah kita lewati hutan ini, jawab Mahisa Agni. Paman belum pernah melalui jalan ini? Mahisa Agni menggelengkan kepalanya, dan Paman Witantra? Witantra mengerutkan keningnya. Kemudian jawabnya. Juga belum. Baru kali ini aku melihat jalan ini. Apakah kita akan dapat menemukan arah yang benar? Witantra tersenyum. Katanya. Kau juga seorang perantau. Apakah kira-kira kita akan sampat ke Panawijen? Mahisa Bungalan tertawa pendek. Sambil mengangguk-angguk ia menjawab. Ya paman. Seperti yang dikatakan oleh Mahisa Agni, maka mereka pun masih harus bermalam 2 malam di perjalanan. Yang semalam mereka bermalam di pinggir sebuah hutan yang lebat. Sedang pada malam yang kedua mereka memasuki sebuah padukuhan kecil. Nah, apa katamu Mahisa Bungalan? Berkata Witantra. Tentang perjalanan kita paman? Ya. Mahisa Bungalan mengerutkan keningnya. Lalu katanya. Aku mengerti paman. Kita akan segera dapat menemukan arah. Kita sudah melihat puncak Gunung Kawi. Kemudian? Panawijen terletak di lereng sebelah timur Gunung Kawi. Witantra dan Mahisa Agni tersenyum.
Bukankah kita akan sampai juga meskipun kita belum pernah melalui jalan ini? Bertanya Witantra. Ya Paman. Kita bermalam di padukuhan kecil itu. Besok kita akan meneruskan perjalanan. Tidak sampai petang, kita tentu sudah sampai ke Panawijen. Menjelang matahari turun di senja hari, mereka memasuki sebuah padukuhan kecil yang sepi. Meskipun nampaknya padukuhan itu mempunyai banyak kesibukan sehari-hari, ternyata dengan lingkungan sawah yang luas di sekeliling padukuhan itu, kandang yang nampak di beberapa halaman. Namun hampir setiap pintu rumah nampak tertutup meskipun hari masih terang. Apakah memang kebiasaan mereka demikian? Bertanya Mahisa Bungalan seolah-olah tertuju kepada diri sendiri. Tetapi ternyata Mahisa Agni dan Witantra pun menjadi heran pula melihat jalan yang lengang itu. Ada sesuatu yang kurang wajar, desis Mahisa Agni. Apakah kita akan bertanya kepada seseorang? Kita tidak bertemu dengan seorang pun. Kita akan mengetuk pintunya. Mahisa Agni dan Witantra ragu-ragu sejenak. Bahkan kemudian Mahisa Agni berkata, mungkin justru kitalah yang telah menakut-nakuti mereka. Jika demikian, tentu ada sesuatu yang pernah terjadi di padukuhan ini, sahut Witantra. Mahisa Agni mengangguk-angguk. Katanya kemudian, kita akan turun dan berjalan sepanjang jalan ini. Bersambung ke bab 45. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.